Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Baiklah anak ibu, pada kesempatan kali ini ibu akan masuk ke materi kita yang terakhir di pembelajaran kita tema 1 subtema 4 ya, yaitu di muatan bahasa Indonesia ya. Dan muatan bahasa Indonesia ini ada di PB 1 sampai 6. Anak ibu sudah baca ya buku tema 1 subtema 4-nya dari PB 1 dan PB 6 sampai PB 6. Insya Allah ini akan lebih memudahkan anak ibu dalam mempelajarinya ya. Nah, di materi bahasa Indonesia ini adalah materi terakhir dan sekaligus menutup pembelajaran kita di tema 1 subtema 4 ya nak ya. Oleh karena itu materinya cukup banyak, jadi anak ibu sudah siapkan buku tulis dan buku temanya serta alat tulisnya. Ketika menyimak penjelasan dari ibu, ada bagian-bagian yang kurang dipahami atau yang butuh untuk dicatat, anak ibu bisa catat ya, untuk lebih memudahkan dalam belajar ya nak ya. Baiklah anak ibu, kita buka pembelajaran kita pagi ini. Mari kita baca doa bersama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya nak. Masing-masing baca doa sendiri-sendiri ya nak ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke perkembangbiakan tumbuhan ya. Karena di subtema 4 ini kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Termasuk dari pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan itu adalah perkembangbiakan. Karena sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan dari manusia, hewan, dan yang terakhir adalah perkembangbiakan dari tumbuhan. Nah, bagaimana sih cara berkembang biaknya tumbuhan? Itu akan kita pelajari di sini. Memangnya tumbuhan itu berkembang biak? Ya, karena salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Karena tumbuhan adalah makhluk hidup, maka dia pasti berkembang biak. Nah, kemudian apa itu perkembangbiakan? Ada yang masih ingat apa itu perkembangbiakan? Pinter. Perkembangbiakan itu artinya memperbanyak keturunan. Maksudnya keturunan itu apa? Keturunan itu anak. Artinya anak, memperbanyak anak. Kalau tumbuhan berarti memperbanyak pohon-pohon kecilnya, anak-anaknya. Misalnya pohon mangga, yang memperbanyak pohon-pohon mangga yang berikutnya. Nah, kemudian buat apa tumbuhan melakukan perkembangbiakan atau makhluk hidup melakukan perkembangbiak? Untuk apa, Bu? Tujuannya untuk melestarikan keturunannya. Jadi, kalau makhluk hidup itu tidak berkembang biak, maka dia akan punah, nak. Nah, untuk melestarikan keturunannya, untuk menjaga dirinya tetap ada di dunia ini, dia harus melakukan perkembangbiakan. Nah, tujuannya untuk menjaga dirinya agar tidak punah atau melestarikan keturunan, gitu ya, nak ya. Nah, yang harus anak ibu ingat, perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 macam ya nak ya. Yang pertama itu adalah perkembangbiakan secara vegetatif dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara generatif. Apa itu vegetatif dan generatif? Apa itu perbedaan antara keduanya? Insya Allah nanti kita bahas ya nak ya. Pokoknya anak ibu ingat dulu, tumbuhan itu melakukan perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu artinya memperbanyak keturunan. Kemudian tujuannya untuk melestarikan keturunannya supaya dia tidak punah, supaya dia tetap ada di dunia ini. Nah, kita yang pertama ya. Perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini adalah perkembangbiakan yang tanpa melalui proses perkawinan. Jadi, tumbuhan itu ada 2 jenis. Ada tumbuhan yang berkembang biak, memperbanyak keturunannya dengan proses perkawinan. Ada pula yang tidak melalui proses perkawinan. Nah, yang tidak melalui proses perkawinan itu disebut perkembangbiakan vegetatif. Jadi ingat aja nak,
Kalau vegetatif berarti dia tidak kawin. Perkembangbiakan tumbuhan ini tanpa adanya jantan dan betina. Tidak ada jantan, tidak ada betina. Jadi dia hanya melalui dirinya sendiri aja, ya nak ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini ada yang bisa terjadi secara alami. Secara alami itu maksudnya terjadi tanpa bantuan manusia. Artinya tumbuhan itu bisa melakukan memperbanyak keturunannya secara sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Nah, tapi ini udah bantuan dari Allah ya nak, udah Allah ciptakan. Maksudnya tanpa ada makhluk ciptaan yang membantu si tumbuhan itu untuk melakukan perkembangbiakan, dia udah bisa sendiri. Nah, tumbuhan-tumbuhan itu contohnya adalah tumbuhan yang berumbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, tunas, dan tunas adventif. Ada beberapa yang kita tidak pelajari ya. Si geragi dan geragi atau stolen ini tidak kita pelajari ya, nak ya. Nah, kalau ada yang alami berarti ada perkembangbiakan yang dibantu, yaitu perkembangbiakan buatan. Nah, ini biasanya anak ibu kalau misalnya orang tuanya suka bercocok tanam, itu anak ibu biasanya sering melihat contoh perkembangbiakan buatan ini. Nah, ini terjadi dengan bantuan manusia. Contohnya adalah mencangkok. Nah, ini biasa dilakukan oleh umi atau abinya di rumah, mempercepat proses tumbuhnya tumbuhan itu dengan cara mencangkok, menempel, menyambung, stek ataupun merunduk. Namun pada pembelajaran kita kali ini kita hanya belajar yang mencangkok. Jadi ibu ulangi kembali, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua macam, yang melalui kawin dan tidak kawin. Nah, yang kawin itu dibagi menjadi dua, ada yang secara alami dan ada yang secara buatan. Yang alami itu terjadi tanpa bantuan manusia, artinya dirinya sendiri bisa melakukan perkembangbiakan. Tumbuhan itu bisa melakukan perkembangbiakan dengan sendirinya. Tapi kalau yang secara buatan itu terjadi dengan bantuan manusia atau manusia yang menginginkan perkembangbiakan itu. Jadi dilakukanlah itu. Ya nak ya? Kita masuk ke bagian yang pertama dari perkembangbiakan vegetatif alami ya, yaitu dengan tunas. Anak ibu, apa sih itu tunas? Nah, tunas itu adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Daun punya ketiak ya nak ya. Jadi kuncup yang tumbuh di ujung-ujung batang atau ketiak daun itu disebut sebagai tunas. Apa saja sih tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas? Nah, itu adalah pisang dan bambu. Nah, pernah anak ibu lihat? Kalau anak ibu pernah melihat pohon pisang, itu biasanya di samping pohon induknya itu ada tumbuh anak-anak pisangnya yang kecil-kecil itu. Nah, kuncup itu tumbuh pada ujung batangnya kan? Nah, itu namanya tunas. Begitu juga dengan bambu. Bambu itu ini biasa anak yang bambu mudanya ini, yang tunas ini biasa disebut rebung. Nah, kalau misalnya anak ibu pernah makan rebung, rebung itu adalah tunas dari si bambu atau anak dari bambunya, bambu muda. Itu namanya tunasnya ya nak ya. Jadi pisang dan bambu termasuk contoh dari tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara vegetatif alami. Maksudnya dia tidak kawin, dia tumbuh sendiri, yaitu dengan tunas. Itu contohnya pisang dan bambu. Adapun berikutnya itu adalah cocor bebek. Cocor bebek itu seperti pada gambar, anak ibu bisa lihat. Itu tunasnya keluar di ujung-ujung daunnya. Nah, kalau dia keluar di ujung-ujung daun atau ketiak-ketiak daun, nah itu dibilang tunas daun atau tunas adventif. Nah, ini ada pada tanaman cocor bebek. Cocor bebek itu ada di beberapa yang biasa dijadikan tanaman hias. Kalau anak ibu belum pernah lihat tanaman cocor bebek, anak ibu bisa lihat pada gambar yang telah ibu tampilkan ya nak. Di situ anak ibu bisa lihat ada gambar tunas yang kecil-kecil itu, daun-daun bunga yang agak kecil di ujung-ujungnya. Nah, itu namanya tunas. Nah, karena tunasnya tumbuhnya di daun, maka namanya tunas daun atau tunas adventif. Nah ya, paham ya? Nah, yang berikut itu adalah
Umbi ini termasuk tanaman yang bisa berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan. Tidak ada jantan dan tidak ada betina ya. Itu adalah umbi batang yang pertama ya nak. Umbi batang itu adalah batang yang tumbuh di dalam tanah, ujungnya membesar jadi umbi. Nah, anak ibu bisa tahu itu contohnya kentang dan ubi jalar ya. Ini salah satu tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Ya, ingat ya nak ya. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis itu adalah pelepah daun yang berlapis-lapis. Ini biasanya kalau umbi lapis anak ibu langsung tahu nih apa contohnya. Biasanya yang dibuka berlapis-lapis itu contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Nah, ini termasuk contoh dari tanaman yang berkembang biak secara umbi atau menggunakan umbi lapis ya nak. Kemudian ada lagi umbi akar. Banyak ya Bu umbinya. Iya, Allah ciptakan berbagai makhluk hidup. Umbi aja udah 3 macam. Umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Umbi akar itu apa? Umbi akar itu adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Ini biasanya anak ibu tahu nggak? Anak ibu tahu nggak tumbuhan yang ada di dalam tanah tapi buahnya itu di dalam itu diambilnya? Nah, itu contohnya singkong gitu ya, wortel, lobak, dan dahlia. Ini termasuk tumbuhan yang berkembang biak secara umbi akar. Jadi ingat, perkembangbiakan tadi ada 2 macam, yang melalui proses perkawinan dan tidak perkawinan. Yang tidak melalui proses perkawinan itu artinya dia bisa melakukan perkembangbiakan secara mandiri atau dirinya sendiri. Oh, itu terjadi ada 2 lagi tadi kan nak. Yang pertama dengan alami dan dengan bantuan manusia. Ini yang secara alami terdiri dari tunas dan umbi. Tunas tadi ada tunas daun, tunas batang ya tadi, sama di pisang tadi, sama di bambu ya nak. Kemudian yang kedua umbi. Umbi itu ada 3 macam. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar.